Pengakuan jujur dan berani pelatih Vietnam U16 soal kekuatan timnas Indonesia di perebutan tempat ketiga Piala AFF U16. Keputusan berani dan tegas Sintayong kepada Nova Arianto setelah timnas U16 tak mencapai final dan hanya bertemu Vietnam. Nova Arianto beberkan jadwal kembalinya Sintayong ke Indonesia usai liburan di Korea. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pengakuan jujur dan berani pelatih Vietnam U16 soal kekuatan timnas Indonesia di perebutan tempat ketiga Piala AFF U16. Pelatih timnas Vietnam U16 Tran Minh Chen mengakui timnas Indonesia U16 sebagai tim yang sangat kuat di ASEAN Cup U16 2024 ini. Pernyataan itu dilontarkan langsung dari mulut Tran Minh Chen di laga perebutan tempat ketiga ASEAN Cup U16 antara timnas Vietnam melawan timnas Indonesia U16. Seperti yang diketahui, laga antara timnas Indonesia U16 versus Vietnam baru saja digelar. Di laga kali ini, timnas Indonesia U16 tampil habis-habisan dan tak mau kalah di hadapan publik sendiri. Apalagi Vietnam merupakan rival utama timnas Indonesia di kawasan ASEAN ini, sehingga tak heran jika laga ini dijuluki derby ASEAN sesungguhnya. Namun perlu diingat, timnas Indonesia bukan timnas yang dulu, yang selalu tampil tanpa perlawanan saat menghadapi Vietnam, baik di level senior maupun junior. Kini, sepak bola Indonesia sudah berubah dan menciptakan ancaman di kawasan ASEAN ini. Hal ini juga diakui sendiri oleh pelatih Vietnam U16 Tran Minh Chen. Dia menyebut kekuatan tim nasional Indonesia U16 asuhan Nova Arianto tak hanya bertumpu pada satu titik, tetapi merata secara keseluruhan. Salah satunya keunggulan sebagai tuan rumah. Kuatnya Indonesia sudah diperhatikan saat melawan Australia di babak semifinal lalu. Tran Minh Chen hanya menyayangkan satu pemain Indonesia yang diusir dari lapangan, membuat Nova Arianto kesulitan menerapkan strategi. Soal Indonesia, mereka mendapatkan semua keuntungan dari hasil laga sebelumnya, termasuk saat melawan Australia. Sayangnya di laga melawan Australia, satu pemain Indonesia mendapatkan kartu merah terlalu dini, itu membuat mereka gagal lolos ke final. Timnas Indonesia U16 memiliki kekuatan tim yang merata, memiliki keunggulan lapangan dan faktor objektif lainnya, ujar Tran Minh Chen. Satu celah yang dilihat Tran Minh Chen adalah para pemain timnas Indonesia U16 yang terlalu bersemangat dalam bermain. Kondisi seperti itu bisa sangat berpengaruh dalam permainan, khususnya di lini pertahanan Indonesia yang dinilai mudah panik. Semangat tinggi dalam bermain bisa berubah menjadi kepanikan ketika pemain kehilangan bola dan kesulitan dalam mendapatkannya kembali. Pemain Indonesia bermain dengan semangat tinggi, namun hal itu bisa memicu kepanikan dan menimbulkan banyak pelanggaran. Celah mereka ada di lini pertahanan. Jika pemain Vietnam bermain bagus, saya pikir kami bisa mudah memenangi pertandingan, jelas Tran Minh Chen. Keputusan berani dan tegas Sintayong kepada Nova Arianto setelah timnas U16 tak mencapai final dan hanya bertemu Vietnam. Pelatih tim nasional Indonesia Sintayong memantau dengan cermat kinerja asistennya Nova Arianto yang menangani timnas Indonesia U16 dalam ajang Piala AFF U16 2024. Seperti yang diketahui, laga antara Indonesia versus Vietnam di perebutan tempat ketiga Piala AFF U16 baru saja selesai. Laga ini berjalan cukup sengit dan beberapa kali pasukan Garuda Muda membuat pertahanan Vietnam kocar-kacir. Namun di balik performa timnas Indonesia U16 yang dibilang cukup baik tersebut, Nova Arianto mengungkapkan bahwa Sintayong sering memberikan peringatan khusus kepadanya selama turnamen ini. Pesan tersebut disampaikan oleh pelatih asal Korea Selatan itu melalui JJ, penerjemah Sintayong. Dalam komunikasi tersebut, Sintayong menekankan pentingnya menjaga stabilitas mental para pemain, mengingat mereka masih berusia sangat muda. Nova Arianto yang berusia 44 tahun mengakui bahwa faktor mental menjadi ujian besar bagi timnas Indonesia U16, terutama setelah kekalahan dari Australia di babak semifinal. Menurutnya, penting bagi para pemain untuk dapat mengelola tekanan psikologis akibat kekecewaan tersebut, mengingat mereka hanya memiliki 1 hari untuk memulihkan diri sebelum pertandingan menghadapi Vietnam yang baru saja selesai. Coach Sintayong selalu mengingatkan kami melalui JJ tentang pentingnya aspek mental. Para pemain muda sering mengalami fluktuasi emosi yang normal di usia mereka.
Kami harus memastikan agar mereka tetap stabil dalam setiap pertandingan. Saat ini tim kami masih mengalami tantangan dalam hal konsistensi. Ada saat mereka bermain dengan baik, ada juga saat kurang memuaskan. Saya berharap para pemain dapat segera bangkit ke depannya. Tentu tidak mudah bagi mereka, terutama setelah kekalahan. Namun mereka harus segera bangkit, karena hanya dalam 1 hari mereka harus memulihkan mental mereka. Jelas Nova Arianto. Nova Arianto beberkan jadwal kembalinya Sintayong ke Indonesia usai liburan di Korea Selatan. Pelatih tim nasional Indonesia U16 Nova Arianto membeberkan jadwal kembalinya pelatih timnas Indonesia Sintayong ke Indonesia usai berlibur di Korea Selatan. Seperti yang diketahui, Sintayong telah pulang kampung ke Korea Selatan sejak 14 Juni 2024. Ia mudik setelah melalui rangkaian agenda yang padat sebagai pelatih tim nasional Indonesia dan timnas Indonesia U23 sejak awal tahun ini. Sintayong baru memperpanjang kontraknya di timnas Indonesia. Ia setuju dengan perpanjangan kontrak selama 3 tahun yang membuatnya bakal bertahan sampai 2027. Nova menyatakan Sintayong dan pelatih tim nasional Indonesia U19 Indra Sapri tidak bisa menonton penampilan timnas Indonesia U16 di Piala AFF menghadapi Vietnam. Nova menyebut Indra Sapri tengah memimpin pemusatan latihan timnas Indonesia U19 di Jakarta, sedangkan Sintayong masih berada di Korea Selatan. Coach Indra Sapri ada di TC dengan timnas Indonesia U19 di Jakarta, kalau Coach Sintayong baru datang ke Indonesia pada 21 Juli 2024. Jadi, dua pelatih itu tidak bisa datang ke Solo, ujar Nova Arianto. Sebelum menjadi pelatih tim nasional Indonesia U16, Nova adalah tangan kanan Sintayong. Nova telah menjabat sebagai asisten Sintayong sejak awal 2020. Usai kembali ke Indonesia, Sintayong akan mempersiapkan timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia yang digelar pada 5-10 September 2024 mendatang. Lupakan oleh Romeni, Indonesia punya opsi striker keturunan berkualitas di Bayern Munchen. Seperti yang diketahui, belakangan kencang berhembus kabar soal oleh Romeni yang bakal dinaturalisasi. Tapi pernyataan terbaru Erick Thohir bikin kondisi kian tak jelas. Ketua Umum PSSI itu menyebut tidak bisa mengonfirmasi kabar ini karena belum ada perjanjian hitam di atas putih antara PSSI dengan pemain tersebut. Jika oleh Romeni tidak ada kepastian, PSSI masih bisa mengalihkan bidikannya kepada pemain keturunan lain yang mentas di Eropa, yaitu David Jonathan. Jonathan sendiri punya profil mentereng karena saat ini tercatat sebagai pemain Bayern Munchen, klub raksasa di Jerman dan Eropa. Sebetulnya informasi soal David Jonathan punya darah keturunan Indonesia sudah beredar sejak tahun lalu. Dilansir dari berbagai sumber, Jonathan lahir di Belanda pada 26 Januari 2004. Namun ia punya darah keturunan Luxembourg dan Indonesia, sehingga ia bisa membela di antara ketiga negara tersebut. Posisi aslinya adalah seorang winger kiri, tapi ia juga bisa beroperasi sebagai penyerang tengah dan winger kanan, sama seperti oleh Romeni. Sepanjang musim 2023-2024 kemarin, Jonathan tampil dalam 26 pertandingan di Bayern Munchen 2. Ia tampil cukup menjanjikan dengan torehan 2 gol dan 3 assist buat Munchen 2. Punya potensi cukup besar sebagai pemain depan, PSSI nampaknya akan cukup sulit untuk menaturalisasi Jonathan karena ia sudah memilih membela Luxembourg di kancah internasional. Namun tak menutup kemungkinan jika PSSI mengusahakan Jonathan untuk join timnas Indonesia. Pasalnya Jonathan baru mengemas 3 cap saja di timnas Luxembourg. Itu artinya dia masih bersyarat membela merah putih.